Ya, udah. Ini harus. Bentar Pak ya. Iya, sampun itu. Oke, sampun itu. Penelitian eksperimen. Jadi eksperimen maksudnya ini eksperimen dalam penelitian pendidikan ya. Jadi agak berbeda dengan penelitian murni di laboratorium. Kalau kita bandingkan dengan penelitian eksperimen di pendidikan. Mengapa? Karena kalau di laboratorium itu kita menghadapi benda mati. Ataupun kalau bendanya benda hidup seperti orang biologi, hidupnya itu bukan manusia, sehingga bisa dikendalikan 100%. Itu kalau penelitian eksperimen non-pendidikan. Jadi kata kuncinya bisa dikendalikan 100%. Tapi kalau penelitian eksperimen di pendidikan, karena kita menghadapi manusia, jadi subjeknya adalah manusia, maka tidak mungkin bisa melakukan kontrol secara sempurna. Di samping itu, kalau kita penelitian ke sekolah, itu biasanya kita sudah berhadapan dengan intake class namanya, intake class. Jadi kelasnya sudah terjadi sedemikian rupa, sehingga pengelompokan tidak bisa dilakukan seperti kita penelitian di laboratorium. Yang ketiga, samplingnya juga tidak bisa dilakukan dengan sampling anggota kelompok. Tetapi samplingnya adalah sampling kelas. Group sampling. Karena kelompok-kelompok kelas itu sudah terjadi sedemikian rupa. Maka itu kesimpulan semuanya adalah full randomize nggak bisa dilakukan. Kontrol secara ketat juga tidak bisa dilakukan. Maka penelitian eksperimen di pendidikan sering disilakan dengan kuasi eksperimen. Jadi penelitian eksperimen kuasi. Kuasi kalau diambil kata definisi harfiahnya namanya palsu gitu. Tetapi bukan penelitiannya palsu, itu hanya istilah ya. Hanya istilah kuasi eksperimen, tidak murni. Lawannya adalah pure eksperimen. Itu laboratorium itu, jadi kontrol secara ketat bisa lakukan, samplingnya juga bisa sampling anggota, ya. Kalau pendidikan tidak bisa, sehingga disebut dengan quasi bahasa Inggris. Bahasa Indonesia adalah kuasi eksperimen. Walaupun demikian, validitas eksperimen juga dapat kita wujudkan. Validitas eksperimen yang terdiri dari internal validity dan external validity. Jadi validitas internal dan validitas eksternal masih bisa diperoleh seoptimal mungkin. Tergantung critical thinking kita dalam melakukan eksperimen. Karena penelitian eksperimen itu semuanya adalah agak rumit gitu loh.
apalagi menghadapi manusia. Maka critical thinking sangat dibutuhkan. Pemahaman secara mendalam tentang eksperimen perlu dibangun oleh setiap orang yang ingin eksperimen. Jadi termasuk internal validity itu antara lain misalnya bagaimana kita membuat instrumen yang sesuai dengan sebaran kurikulum. Lalu di situ disilakan dengan blueprint, membuat kisi-kisi. Kemudian menulis butir, uji coba. Hasil uji coba dianalisis. Hasil uji coba dianalisis. Kalau instrumennya adalah student achievement atau learning achievement, hasil belajar atau prestasi siswa, maka yang dianalisis mencakup antara lain yang pertama daya beda, tingkat kesukaran, konsistensi internal butir. Jadi 3 hal yang perlu dicoba mengenai butirnya, konsistensi daya beda, tingkat kesukaran, konsistensi internal, semuanya butir. Jadi artinya kalau kita membuat soal 50 soal, maka setiap butir ada daya bedanya, ada tingkat kesukarannya, ada konsistensi internalnya. Nah, kalau daya beda tingkat kesukaran, itu sih belum ada di Excel, di SPSS, kita menggunakan Excel biasanya. Tapi kalau konsistensi internal butir, itu sudah ada di SPSS, karena hanya mencari koefisien korelasi antara butir, antara skor-skor butir dengan skor total. Jadi korelasi antara skor butir dengan skor total. Itu disilakan konsistensi internal butir. Konsisten, saya katakan. Konsistensi internal butir. Nah, teori produk moment bisa digunakan kalau skor-skor butirnya non-dikotomis. Jadi skor butirnya non-dikotomis. Jadi misalnya 0 sampai 4, 0 sampai 5 gitu ya, setiap butirnya. Baru boleh menggunakan teori korelasi produk moment. Jika skor-skor butirnya bukan dikotomis, skor-skor butirnya adalah dikotomis, ya saya ulang, jika skor-skor butirnya adalah dikotomis, artinya kalau salah 0, kalau benar 1, maka koefisien korelasi butir dapat diperoleh dengan menggunakan korelasi Point biserial. Korelasi point biserial. Nah, dari 3 jenis data yang kita sudah peroleh, untuk learning outcome atau hasil belajar, tes hasil belajar, daya beda, tingkat kesukaran, konsistensi terbutir, dianalisis itu. Karena semuanya punya syarat. Syarat daya beda berapa? Antara 0,2 sampai 0,8 gitu misalnya.
Tingkat kesukaran juga begitu antara 0,2 sampai 0,8. Konsistensi mineral butir kalau pakai pedoman internasional lebih besar daripada 0,3. Kalau ketiga-tiga sudah terpenuhi dari 50 butir, contohnya lolos 40 butir gitu misalnya. Berarti 10 out karena tidak memenuhi syarat. Maka dilanjutkan analisisnya dengan reliabilitas tes, mencari koefisien reliabilitas tes. Tes yang terdiri dari sejumlah butir yang memenuhi 3 syarat tadi. Daya beda, tingkat kesukaran, konsistensi internal butir. Jadi contohnya kalau 40, berarti reliabilitas yang dicari adalah 40 butir. Gitu. Apa digunakan teorinya? Kalau skor-skor butirnya dikotomis, maka reliabilitas tes menggunakan teori KR20. KR20. KRK itu adalah Kuder. R. Richardson. Kuder Richardson. KR itu ada 2 jenis, KR20 dan KR21. Nah, tanpa melihat homogenitas daya beda, maka yang benar digunakan adalah KR20. Tapi kalau mau diteliti daya bedanya homogen, boleh menggunakan KR21. Umumnya kita tidak usah melihat homogenitas daya beda. Maka langsung menggunakan KR20. Jika butir-butir soalnya skornya bukan 0,1, maka reliabilitas tes menggunakan alpha Cronbach. Alpha Cronbach. Nah, ini baru-baru ini banyak temannya yang agak keliru tuh. Termasuk yang sekarang akan ujian tahap kedua, S2. Dia enggak, pembimbingnya juga kurang jeli gitu, kurang perhatian, mungkin lupa. Gitu. Butir soalnya 0,1, tapi korelasi menggunakan produk momen. Reliabilitas tes menggunakan alpha Cronbach. Nah, itu kalau lolos sampai disimpan di sisnya kan kita malu. Kebetulan saya sendiri yang uji kan kita ya luruskan gitu. Luruskan lumayan itu perbaikannya. Gitu. Nah, ini karena pembimbing mungkin karena sibuk, apalagi dosen S2 TP semuanya laris manis. Semua menjadi pejabat, nah kan sibuk. Makanya Anda harus peduli dengan diri sendiri gitu. Harus peduli supaya jangan nanti tesis sudah tersimpan di perpustakaan tapi masih banyak ada yang salah. Terutama mengenai metodologinya. Kalau teori sih tidak ada orang menggugat. Metodologi biasanya paling pekar. Sangat amat pekar. Gitu. Tapi metodologi ada logos itu teori. Ya, teori tadi itu ada produk momen, ada point B serial, itu teori metodologi, teori metode. Gitu. Metode apa? Metode untuk menganalisis hasil uji coba. Nah, itu. Nah, jadi eksperimennya
Kalau kita menggunakan desainnya pretest post-test itu jauh-jauh sebelumnya harus sudah siap. Tapi kalau desainnya post-test only, maka boleh sambil jalan, sambil uji coba. Nah, itu. Baik, nah itu rangkumannya mengenai metode eksperimen. Kita sekarang lihat satu persatu ya. Karakteristiknya pemilihan kelompok secara random. Randomnya random kelompok. Tadi sudah disinggung. Kontrol terhadap extraneous variable. Variabel ekstra, karena peneliti tidak mungkin bisa meneliti semua variabel yang ada, tidak mungkin. Walaupun identifikasi berhasil diidentifikasi latar belakang biasanya di bab 1 ya. Tapi dari semua identifikasi masalah itu tidak mungkin semuanya bisa diteliti gitu. Maka itu ada sejumlah variabel ekstra namanya, yang disebut dengan extraneous variable. Nah, ini harus dikontrol agar pengaruhnya tidak sampai mengacaukan eksperimen kita, perlakuan kita. Jadi contohnya kondisi heterogenitas pengetahuan awal siswa. Itu extraneous. Sosial ekonomi siswa. Minat, motivasi belajar. Ya. Sikap, banyak sekali. Nah, itu harus dikontrol. Kalaupun dia berpengaruh, maka pengaruhnya sama pada semua kelompok eksperimen. Itu namanya kontrol. Nah, yang paling peka itu kan begini. Waktu eksperimen. Nah, ini peka nih. Contoh, kalau Anda mengangkat dua dimensi variabel bebas. Berarti kelompok eksperimennya ada dua. Misalnya kelompok PBL dan kelompok DI gitu misalnya. Kelompok PBL, kelompok DI. Kan tidak mungkin kita bisa melakukan kelompok PBL dan DI itu bersamaan dalam satu hari dan jamnya bersamaan. Tidak selalu bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya PBL-nya hari Senin jam AB, hari jam 12, kelompok DI juga hari Senin jam 12. Nah, itu kan sulit diatur demikian. Pada umumnya agak sulit diatur kayak gitu. Oleh sebab itu maka waktu ini dikontrol. Jadi mungkin kelompok PBL-nya Selasa jam 34 atau 45, sedangkan kelompok DI bahkan hari Jumat itu misalnya jam 12. Nah, perbedaan itu harus dikontrol. Belum lagi yang mengajar. Kalau kebetulan yang mengajar kedua kelompok itu adalah sama orangnya, ya, orangnya tidak perlu dikontrol. Tetapi namanya orang kan bisa jadi lupa. Kelompok PBL sudah bawa dia persiapannya. Kelompok DI sudah bawa persiapannya. Nah, ini perlu dicek nih, benar nggak persiapan PBL-nya dibawa ke PBL? Nah, itu jadi yang kayak gitu-gitu supaya dikontrol. Bisa jadi karena manusia bisa lupa ke DI tapi ngajar PBL gitu misalnya. Kacau eksperimen kita gitu. Yang bagus itu misalnya Anda menggunakan LKPD PBL, LKPD DI. Itu hanya dibagikan saat pertemuan di kelas. Setelah selesai pertemuan, dikumpulkan. Itu kontrol. Maksudnya agar mereka kalau dibawa pulang, dia bisa bertukar di rumah. Nah, itu artinya kita kontrol.
Walaupun kemungkinan kecil, apalagi anak sekarang misi nukar LKPD kan kecil kemungkinan. Ya. Tapi tetap dikontrol. Manipulasi kondisi perlakuan. Manipulasi itu artinya kita mendegradasi teori. Jadi kalau PBL, kita bikin RPP, apa namanya sekarang? Kurikulum Merdeka, masih RPP ya? Apa Modul namanya? ajar gitu. Apa Modul. namanya? Modul itu. Modul ya, modul ajar. Iya. Oh, Iya. ya, lain nama aja, isinya sama. Modul ajar, PBL. Harus diturunkan dari teori PBL. LKPD-nya juga diturunkan dari teori PBL. Gitu. Demikian pula DI-nya, modul DI-nya gitu. Harus diturunkan dari teori DI. Nggak boleh dibiarkan bebas, walaupun itu kelompok kontrol. Itu namanya manipulasi. Pengukuran hasil perlakuan. Jadi kalau misalnya kita melakukan eksperimen 4 kali dalam sebulan, dalam sekali eksperimen itu 4 kali pertemuan, berarti kalau dalam satu Ampura itu kan itu. ya. Untuk slide-nya emang kanton yang slide 1 ya? Oh iya, ini karena nggak bisa gini nih. Iya. Coba. Ini adalah Zoom. Kan ini ya, sudah kelihatan nih. Karakteristik sudah kelihatan? sampun itu. Pun. Nah, ini yang Iya, karakteristik ini. Iya. manipulasi perlakuan, pengukuran hasil perlakuan. Kalau Anda mengukur hasil belajar, ya kedua kelompok, dia kasih tes hasil belajar, itu maksudnya. Lalu perbandingan antar kelompok. Jadi membandingkan kalau dua kelompok saja pakai uji T gitu. Tapi kalau ada variabel bebasnya lebih dari satu, nggak bisa pakai uji T, pakai ANOVA, ANOVA ya, MANOVA. Tapi kalau variabel bebasnya ada kovariabel, pakai MANCOVA gitu. Atau ANACOVA. ANACOVA untuk satu variabel bebas yang dimensinya hanya 2. Tapi kalau variabel bebasnya lebih dari 1, ada moderator, maka dia menggunakan 2 jalan. Meningkatkan kualitas eksperimen, tadi sudah disinggung. Untuk internal validity, jadi instrumennya terutama harus benar. Kalau external validity, samplingnya harus benar. Nah, ini catatan dikit. Ada disertasi menyebutkan bahwa syarat daripada ANOVA, MANOVA, ANACOVA, MANCOVA itu kan, nah bukan syarat ya, asumsinya adalah data normal, distribusinya, varian antar kelompok homogen. Kalau variabel terikat lebih besar dari 1, tidak terjadi kolinearitas. Kalau menggunakan kovariabel, uji linearitas antara skor-skor pretest dengan skor-skor post-test. Kalau MANCOVA berarti uji kesamaan matrik-matrik kovarian. Levene test untuk univariate test. Nah, sejumlah itu asumsinya. Yang paling peka itu kan normalitas dan homogenitas.
Nah, di situ kita baca di disertasi itu, datanya homogen tetapi tidak normal. Lalu penulisnya tidak jadi menggunakan MANOVA, dia menggunakan Kruskal-Wallis, pindah dari statistik parametrik menuju non-parametrik. Nah, ini sudah tidak benar, karena penelitiannya sampling. Kalau penelitiannya sampling, itu berarti ada populasi. Populasi itu sama dengan parameter. Karena ada parameter, maka statistiknya harus parametrik. Nah, ini di semester 1 kan sudah disampaikan. Tidak boleh pakai non parametrik. Bagaimana kalau homogen tapi non normal? Masih bisa dilanjutkan. Karena Wallace nyatakan bahwa nilai F itu bersifat robust. Robust itu artinya kokoh. Tapi kalau terlalu kacau normalitasnya, lakukan fitting test, fit test. Jadi kita melihat data-data yang outlier dibuang, ulang samplingnya. Itu caranya sehingga kita masih tetap konsisten pada parametrik statistik. Jadi parametrik statistik harus dipertahankan untuk penelitian yang bersifat sampling. Kecuali penelitiannya memang bukan sampling, kasus sifatnya. Contoh, kalau mau eksperimen di SLB, sekolah luar biasa, kan jumlah anak-anak sedikit kan. Satu kelas paling 6 orang. Kalau ada 2 kelas, 6 orang bandingkan 6. Nah, ini langsung, ini non parametrik. Tidak nyampling lagi, tidak ada populasi, gitu. Dia adalah kasus sifat. Baru boleh menggunakan tes non parametrik, misalnya Kruskal-Wallis untuk ANOVA. Nah, ini ada istilah pra-eksperimen. Pra-eksperimen. Pra-eksperimen itu ya belum eksperimen namanya. Karena apa? Karena tidak ada kelompok kontrol. Tapi masih bisa digunakan untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya, kita melatih guru-guru, melatih tentang lesson study gitu misalnya. Misalnya dilatih 60 orang guru. Nah, kan tidak mungkin kita, karena dampak lesson study pada anak-anak, sehingga masih dibenarkan di sini menggunakan one shot case study, baik yang pretest post-test maupun yang post-test only. Tapi tetap istilahkan belum eksperimen, pra-eksperimen. Termasuk penelitian pengembangan untuk anak S1 dan anak S2. Terakhir uji lapangannya menggunakan ini, U1, U2. Disebut dengan pra-eksperimen. One shot case study, jadi studi kasus sekali tembak. Sekali tembak itu artinya hanya kelompok eksperimen, tidak ada kelompok kontrol. Itu ya. Nah, jadi kalau pengembangan S2 sampai di sini. Tapi kalau pengembangannya S3, ya sekarang ini kan tanggal 11 ada temannya ujian. Ya, 11 ya, hari Kamis minggu depan. Bimbingan saya kebetulan ujian pertama disertasi. Dia tuh pengembangan, tapi pengembangan tidak cukup dengan formative testing aja. Dia lanjutkan dengan summative testing karena S3 nih. Jadi setelah formative testing, one shot case study, dia langsung ke eksperimen pada materi yang berbeda. Kelompoknya juga lebih banyak daripada formative testingnya.
Hari Jumat juga ada ujian kedua bimbingan saya disertasi. Hari Jumat. Nah, itu eksperimen. Nah, itu ya. Berikutnya, contoh desain eksperimen kuasi. Anda sudah dikirimi PDF buku metode penelitian ya kan? Dibaca bab 7 Belum ya? dipan. Dibaca bab 7. Oh, sorry. Baca dengan baik. Kalau pengembangan juga di sana bab 7. Kalau PTK bab 8, kalau kualitatif bab 9. Baca dengan baik-baik itu terutama ini yang kuasi eksperimen. Kalau yang desain BCRR itu nggak usah dibaca, itu penelitian murni. R itu artinya apa namanya? Jadi randomized full randomized itu, randomized diambil dari kata random. Full randomized artinya anggota kelompok di random. Nah, kalau pendidikan kan bukan anggota kelompok di random, yang di random adalah kelompoknya. One way pretest test non equivalent control group design. Yang kedua two way pretest test non equivalent control group design. Jadi yang pertama, kalau Anda ngambil one way, itu untuk S2 variabel terikatnya minimal 2. Kalau ngambil two way, variabel terikatnya boleh 1. Jadi artinya untuk S2 itu minimal 3 variabel diteliti gitu. Kalau variabel bebasnya 2, variabel terikatnya boleh 1, tapi boleh juga 2. Minimal itu kan boleh lebih gitu, kalau mampu. Kayak Eka Pertiwi itu kan 2 variabel bebas, 2 variabel terikat. Gitu. Tapi tidak harus, boleh 1 variabel terikat atau 1 variabel bebas, variabel terikatnya 2. Gitu. Sama beratnya, sama ringannya itu. Tapi kalau 2-2, nah itu lebih berat. Belajarnya lebih banyak ekstra. 2 bebas, 2 terikat. Apalagi 2 bebas, 3 terikat. Nah, lebih rumit banget. Boleh. Belajarnya lebih banyak. Nah, banyak belajar, banyak dapat pengetahuan kan gitu. Nah, desain pretest post-test. Apa harus pretest post-test? Tidak harus, boleh post-test only. Boleh post-test only. Nah, ini contohnya ya, contoh desainnya. One way, pretest post-test, non-equivalent control group. Jadi yang namanya pretest post-test, pretest ini dia. Kalau Anda baca. Ini pada satu variabel terikat. Berpikir kritis. Lalu variabel bebasnya cuma 1, desain teknologi. Ada X1, ada X2. X1 disingkat HTH itu hypertext. PT printed text. Printed text cetak. Kalau modul misalnya modul cetak. Modul hypertext, modul hyper. Kan beda. E-modul, e-book, nah itu maksudnya. Tapi kalau hanya e-book tidak bisa hyper, itu berarti boleh PDF di online kan gitu kan. Tapi kalau hyper tidak bisa PDF.
seperti Anda baca di Wikipedia. Nah, itu hypertext. Nah, kalau bisa bikin gitu bagus banget. Ya, ingat kalau pengembangan di S2 itu minimal materinya 1 semester. Ada yang sudah mengembangkan bahkan materi 1 tahun. Wah, bagus. Itu siap dijual produknya. Itu. Nah, kalau hanya segini desainnya, ini kan penelitian skripsi, jadi tesis belum dibenarkan, belum dibolehkan. Hanya segini. Jadi variabel bebasnya cuma 1, tapi kategorinya 2. Apa nama variabel bebasnya? Desain teknologi. Desain pertama apa? Hypertext. Desain kedua printed text. Boleh juga yang lain. Ya kan namanya desain teknologi kan banyak. By design, guru yang mendesain. Bukan sekedar langsung menggunakan by utilization, tapi by design. Apa yang bisa dibuat? Kalau kategori 2, yang 1 itu adalah kelompok eksperimen, yang 2 adalah kelompok kontrol. Bagaimana filosofinya? Yang 2 itu adalah penyebab masalah. Yang 1 didesain untuk memecahkan masalah. Jadi perubahan paradigma, teori Kuhn ini tentang the structure of scientific revolution dulu. Saya masih ingat, kalau tidak salah Wijaya yang presentasi. Teorinya Kuhn. Tapi saya tidak baca bukunya Kuhn ya. Jadi kalau variabel bahasa 1, kategorinya 2, kategori 2 itulah penyebab masalah, kategori 1 adalah yang diusulkan atau dihipotesiskan pemecah masalah. Jadi berubah paradigma, kalau itu benar mampu memecahkan masalah, maka X2-nya ditinggalkan. Itu teorinya. Nah, itu namanya eksperimen itu begitu. Jadi dalam diri kita terjadi perubahan paradigma atau pergeseran paradigma. Di sini ada variabel bebas metrik namanya. Variabel bebas metrik itu adalah berpikir kritis awal. Metrik artinya dapat diukur. Kalau desain teknologi kan tidak bisa diukur, dia hanya bisa dimanipulasi. Jadi yang ini tidak bisa diukur, dia hanya bisa dimanipulasi. Yang bisa diukur adalah variabel bebas metrik. Kalau ini variabel bebas non metrik. Ini variabel terikat. Nah, kalau kita tulis simbol desainnya adalah seperti ini. Ini simbolnya, simbol matrik. Ini adalah pretest hasil pengamatan untuk kelompok X1. Ini ada hasil pengamatan awal kelompok X2. Pengamatan akhir kelompok X1, pengamatan akhir kelompok X2. Nah, kalau dibuat matriknya seperti ini jadinya. Yang gambar tadi ya. O1, X1, O2, O3, X2, O4. Nah, ini gambar matriknya. Dua kotak. Baris kolom 1, kolom 2. Barisnya cuma satu baris 1 saja.
Jadi kalau angka dideretkan pada baris dan kolom kan namanya matrik. Ya kan? Pelajaran SMA ini di matematika. Jadi dua kolom, satu baris. Nah, itu untuk eksperimen yang sederhana. Rumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan berpikir kritis siswa antara yang menggunakan fasilitas belajar teknologi cetak dan hypertext? Rumusan masalah. Tujuannya tinggal mengikuti menjelaskan perbedaan berpikir kritis siswa antara yang menggunakan fasilitas belajar teknologi cetak dan hypertext. Teknologi cetak itu PT itu tadi, PT itu printed text, hypertext HT tadi, HD tadi. Rumusan tesis, ya, tinggalnya sama aja nih, sama semua, cuman ada bertanya, ada tujuan, ada hipotetik, terdapat perbedaan berpikir kritis, ya. Nah, itu untuk yang desain paling sederhana, kuasi eksperimen yang paling sederhana. Berikutnya diberikan contoh yang 3 grup. Nanti baca di bukunya bab itu rinci banget, bab 7 itu untuk eksperimennya dijelaskan sih. Untuk 3 kelompok, X1, X2, X3 itu di kelompok perlakuan namanya. Contohnya apa ini? Nah, ini di sini diberikan contoh. Contohnya misalnya Anda menggunakan tadi hypertext dipandu dengan dengan teori pedagogi PBL gitu misalnya. Lalu kontrolnya adalah DI. Lalu ada printed text. Printed text pastinya DI dia. Maka X1 itu adalah PBL digabungkan dengan hypertext. Nah, sekarang yang mana mau dikontrol nih? PBL mau dikontrol apa hypertext-nya? Kalau hypertext-nya mau dikontrol, berarti X2 adalah hypertext stock tanpa PBL. Yang ketiga adalah printed text. Gitu. Jadi saya ulang, X1 PBL plus hypertext, X2-nya adalah hypertext, yang ketiga adalah printed text. Itu kalau mau 3, boleh 4, boleh. Tapi kalau daripada 4 lebih baik 2 kali 2, kan begitu kan? 2 kali 2 hasilnya 4. Daripada 4 kelompok kita eksperimen, lebih baik 2 kali 2 akan lebih bagus konstruksi teorinya gitu. Nah, jadi matriknya X1, X2, X3 nih. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 barisnya 1. Jadi perlu 3 kelas.
3 kelas. Nah, ini masih pada level S1. Bagaimana kalau saya S2 cuma segini? Oh, boleh. Kan kepuasan sendiri itu kan. Kalau dosen memaksa harus begini kan enggak boleh. Kalau memang mampunya segitu ya boleh. Itu kan. Contohnya, apakah terdapat perbedaan berpikir kritis siswa antara yang menggunakan pusat belajar teknologi cetak dipadukan dengan hypertext, teknologi cetak, dan hypertext? Kalau tadi kan PBL contohnya, tapi ini yang dikontrol adalah teknologi cetak dipadukan hypertext dibandingkan dengan hypertext saja dibandingkan dengan teknologi cetak saja. Gitu. Jadi keuntungan teknologi cetak plus hypertext itu kalau listriknya mati kan masih bisa belajar ya. Lalu keuntungan hypertext-nya dia bisa belajar di mana-mana, bawa HP atau bawa laptop karena dia sifatnya online atau offline, bisa dia di copy di sana. Kalau teknologi cetak aja kan nggak bisa, dia harus bawa buku kalau pergi kemana-mana. Nah, itu contohnya. Jadi ada 3 perlakuan. Ini sama, tujuannya sama ya. Ini hipotesis juga sama. Yang model two-way, 2 jalan, 1 variabel bebas dan 1 variabel moderator. Di sini disimpulkan Y1 dan Y2. Variabel bebasnya. Jadi mirip dengan ini kan, dengan ini. One way juga namanya. Tapi desainnya maksud two way di sini adalah analisisnya. Two way, 1 variabel bebas dan 1 variabel moderator. Jadi bukan Y1-nya variabel bebas, Y2 variabel moderator, bukan gitu maksudnya. Y1 adalah kelompok eksperimen 1. Y2 kelompok eksperimen 2. Lalu jumlahnya yang berbeda dibandingkan dengan ini. Dengan ini ya, dengan ini. Jumlah muridnya yang berbeda. Kalau ini boleh satu kelas yang jumlah anak-anaknya 30 orang, kan langsung 2 kelas gitu. Tapi kalau desain two-way yang ini itu yang belajar Y1 minimal 2 kelas. Contohnya 30 berarti 60. 60 orang belajar tentang Y1. Ingat Y1 variabel kategori variabel bebas eksperimennya. Yang belajar Y2 juga minimal 2 kelas. Kalau Y1 2 kelas, Y2 2 kelas. Jadi 30 kali 2 kan 60. Mengapa? Kan gitu kan pertanyaannya. Mengapa harus 2 kelas? Karena ada variabel moderator. Di mana variabel moderator itu adalah variabel pemilah. Memilah antara yang tinggi dan rendah. Contoh, Anda mau mengeksperimenkan tentang PJBL misalnya. Lalu disinergikan dengan variabel moderator gaya belajar. Gaya belajarnya apa? Misalnya FD
bukan apa itu ya, field dependent, FD dan FI. Iya. FD, FI. FD itu field dependent, FI field independent. Berarti setelah dites anak-anak yang belajar di Y1 dipilah menjadi dua kelompok. Kelompok FI dan FD. Nah, itu catatannya kan ada teori 27%, 33%, 50%. Tapi kalau pakai gaya belajar dia otomatis dia. Jadi kalau 60 orang bisa terjadi 35 FD atau 35 orang FI. Contoh lain misalnya pada moderatornya motivasi berprestasi. Nah, kalau ini kan dia tidak langsung dikelompokkan oleh tes ya. Tapi kita mengelompokkan. Jadi dari 60 orang untuk Y1 dikoreksi lalu ditabulasi. Lalu didrag dari yang skor tertinggi sampai skor terendah. Berarti dari anak nomor 1 sampai anak nomor 60. Kalau kelasnya masing-masing 60, 30. Lalu digunakan teori 33%. Kalau 20% nggak mungkin lah, kecil jadi. Coba hitung 20% kali 60 berapa? 0,27 kali 60. Berapa ya? 16 deh. Nah, kan kecil. 16,2. Ya, 16 itu sebenarnya masih layak. Tetapi kan kita ingin mendapatkan angka 20 per sel. Kalau 20 coba sekarang 0,33. 0,33 kali 60. Kalau nggak salah 19, sekian ya. Oke, 19,8. Nah, bulatkan ke 20. Berarti selnya berukuran 20 siswa. Jadi Y1 itu ada kelompok siswa yang motivasi prestasinya tinggi sejumlah 20 orang. Ada siswa yang motivasi berprestasinya rendah sejumlah 20 orang. Kalau 60 orang Y1-nya, berarti kan ada 20 orang tidak diikutkan dalam analisis. Yaitu dari nomor 21 sampai nomor 40. Tidak diikutkan. Dia adalah membedakan antara yang motivasi tinggi dan rendah. Jadi tidak perlu diikutkan. Nah, kayak gitu. Maka perlu 2 kelas. Kalau kalian 1 kelas 30 orang, ambil 33%, 30 orang, 50% pun di bawah 16 kan, 15. Jadi sangat riskan kalau uji normalitas, uji mobilitas riskan. Semakin kecil jumlah anak yang dianalisis itu, semakin riskan tentang asumsi, uji asumsi. Dan kan angkat nih ya. Nah, ini layak untuk S2. Jadi desain tetap yang dimaksud desain two-way itulah analisisnya. Sedangkan desain eksperimennya tetap one way. Ada Y1, Y2. Tapi kalau ini boleh nggak S2? Boleh. Asal variabel terikatnya lebih dari 1. Kalau tadi contohnya kan apa tuh ya? Berpikir kritis.
Tambahkan lagi satu, berpikir kreatif atau hasil belajar, boleh dengan desain ini. Nah, ini contoh judul eksperimen model two-way, satu variabel bebas dan satu variabel moderator. Pengaruh model pembelajaran dan gaya belajar terhadap berpikir kritis. Y1 kategori model 1, Y2 kategori model 2. Manipulasi menggunakan 2 RPP. Satu RPP model Y1 dan satu RPP model Y2. Jadi ingat, yang dimaksud two-way itu adalah analisisnya, bukan desain eksperimen. Desainnya 2x2. Nah, ini yang disebut two-way, 2 variabel bebas. Ya, 2 variabel bebas. Contohnya, PJBL diinteraksikan dengan setting class. Theoretically, PJBL itu kan seharusnya kelompok, tapi dicoba individu. Gitu. Makanya ada PJBL kelompok, ada PJBL individu. Individu dan kelompok namanya setting class, setting kooperatif, atau setting pembelajaran. Atau sama-sama kelompok, tapi ada paradigmanya berbeda. Contohnya kalau ngambil misalnya John Dewey, filosofi John Dewey, group investigation. Diambil misalnya STAD adalah filosofinya behavioristik. Berarti ada model pembelajaran PJBL dan DI, ada setting class misalnya, setting pembelajaran misalnya group investigation dibandingkan dengan STAD. Nah, ini kalau ini juga harus mengambil 4 kelas. Kita tidak melakukan pemilahan, langsung kelas itu menjadi sel 1, sel 2, sel 3, sel 4. Apa bedanya dengan ini? Ini kan juga ngambil 4 kelas. Kalau ini walaupun 4 kelas, RPP-nya cuma 2 kan? Ini loh, RPP-nya cuma 2. Tapi kalau ini ngambil 4 kelas, RPP-nya ada 4. Sekarang kalau disebut modul pembelajaran, modulnya ada 4. Modul 11, modul 12, modul 21, modul 22. Itu bedanya. Nah, kalau mau baca disertasi saya nanti, itu kita ambil 6 sel. Itu mungkin cara eksperimen pertama di Indonesia. Kalau dibaca eksperimennya Astawan waktu S2, juga mirip-mirip. Jadi, fix dia. Desain 2x2-nya fix. Yang disebut dengan faktorial. Ini pengaruh model pembelajaran dan desain teknologi. Nah, contohnya model pembelajaran, desain teknologi. X1 kategori model 1, X2 kategori model 2. Y1 kategori desain 1, Y2 kategori desain 2. Manipulasi menggunakan 4 RPP. Masing-masing RPP X1 Y1, X1 Y2, X2 Y1, X2 Y2. Ini maksudnya.
X1Y1 1 RPP, X2Y1, X-nya kan ini baris, ini kolom. Baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 2, kolom 2. Jadi masing-masing ini kawinnya antara X1 dan Y1 melahirkan 1 RPP. Jadinya 4 RPP. Kalau sekarang disebut modul, 4 modul. Kalau perguruan tinggi RPS namanya. Melahirkan 4 RPS. Sekarang ada bimbingan saya di Instiki, satu orang. Yang ngambil ini dia. Dia bikin modul apa itu? Lokal jenisnya Bali. Rajaniti kalau nggak salah. Modul perkuliahan soft skill dengan berbasis Rajaniti. Modulnya 2 jenis, sedangkan lokal jenisnya 2 jenis. Nah, jadinya 2 kali 2, 4. Tapi disertasi itu. Dosen Instiki dan Pasar. Ya. Tuh. Desainnya persis sama dengan desain analisisnya sama dengan desain eksperimennya. Sama. Nah, ini eksperimennya juga begini, analisis juga begini. Satu-satu nih, X1, Y1 ini dia di sini. Jadi kalau kelasnya 30 orang, otomatis di sini ada 30. X1, Y2 ini dua. Baris 1, kolom 2. X2, Y1. Jadi kita berhadapan dengan 4 sel. Perlakuan 4 sel analisis. Jadi maksudnya satu-satu tadi, kalau ambil contohnya PBL, FI itu satu-satu. DI, FI ini dia. PBL, FD ini. Kemudian DI, FD di sini. Nah, gitu. Sudah saya eksperimen. Kalau gambar konstelasi variabelnya seperti ini. Konstelasi variabel. Jadi hanya ada 3 rumusan masalah. Nanti kalau ketemu tesis yang desainnya seperti ini, rumusan masalahnya ada 7, jangan diikuti. Pasti salah. Siapapun pembimbingnya, si ngerti bereksperimen. Yakin tidak ngerti bereksperimen. Jangan diikuti. Itu omongan si Jair. Ngai-ngai. Hanya ada 3 rumusan masalah. Bagaimana kalau parabol terikatnya 2? Kalikan 2, 6 jadinya dia. Multivariatnya tetap 3. Bagaimana kalau parabol terikatnya 3, kayak disertasi saya? Kali 3, 3 kali 3, 9. Univariatnya maksudnya. Multivariatnya tetap 3. Kalau dirumuskan semua, berarti 12. Kalau parabol terikatnya 2, 6 tambah 3, 9. Kalau semua dirumuskan. Apa harus semua? Boleh. Boleh juga multivariatnya aja dirumuskan. Nah, ini kan sering terjadi. Itu kalau dosen
ngujinya bertanya, mungkin maksudnya bertanya kan belum tentu tahu kan. Yang penting bisa bertanya gitu. Ini rumusan masalahnya 3. Kok hasilnya ada 9? Nah, kadang-kadang begitu dia. Terjadi itu kemarin. Ini yang akan ujian tanggal 12 ditanya begitu. Nah, kebetulan yang membuat disertasi itu dia nangkap waktu kita berikan penjelasan sehingga dia bisa jawab. Yang saya rumuskan 3 itu hanya multivariat karena univariat itu otomatis dia mengikuti gitu. Benar jawaban. Jadi kalau 2 variabel terikat, multivariatnya ada 3, univariatnya ada 6. Nah, ini untuk satu variabel terikat, univariat dan multivariat, tidak ada multivariat. Univariatnya ya hanya 3. Satu adalah kita menganalisis perbedaan pengaruh antara PBL dan DI terhadap berpikir kritis, ini yang satu. Lalu menganalisis perbedaan pengaruh FI dan FD terhadap berpikir kritis, ini tanda panah yang kedua. Lalu menganalisis pengaruh interaktif antara model pembelajaran dan gaya belajar terhadap berpikir kritis. Makanya dia ada tanda panah berbalik, ini interaktif namanya. Interaksi kata bendanya, interaktif kata sifatnya. Nah, itu konstelasi variabel. Bagaimana kalau ada kovariabel? Ini dia kalau ada kovariabel begini jadinya. Kalau tadi kan tidak ada kovariabel nih. Berarti analisisnya ANOVA. ANOVA 2 jalan. Kalau ada variabel kovariat ini berpikir awal, berarti analisisnya ANAKOVA. Ko adalah kovariat. Kalau tadi kan ANOVA, Analysis of Variance bahasa Inggris, disingkat dengan ANOVA. ANAKOVA, Analysis of Covariance. Berarti skor-skor berpikir awal diukur terlebih dahulu sebelum eksperimen. Yaitu adalah hasil pretest. Desainnya berarti pretest post-test. Kalau yang ini desainnya post-test only. Namanya post-test only. Kalau ini desainnya pretest post-test. Ya. Nah, sekarang desain two-way hanya terdapat 3 rumusan masalah. Nah, tadi sudah jelas. Jadi yang namanya 3 rumusan masalah itu yang 1, 2, 3. Ya. Ada kovariabel juga sama, 1, 2, 3. Ini contoh rumusan masalah.
Ya, pun ya. Ini tujuan sama, cuman mengubah kalimat dari kalimat tanya menjadi kalimat berita. Hipotesis juga sama. Ini desain multivariat. Nah, semakin runyam lagi nih, teleponnya makin banyak. Gitu. Apa ada tesis seperti ada? Itu contohnya Eka Pertiwi. Sebelumnya sudah ada juga, tapi saya lupa. Ya paling terakhir yang desain kayak begini kan Eka Pertiwi. Dulu siapa dulu ya? Soalnya udah banyak lulusan TP-nya S2. Tidak salah angkatan kedua di Nusa Penida dulu. Guru fisika. Ya. Ini maksudnya yang garis tebal putih ini adalah multivariat. 1, 2, 3. Multivariat itu artinya rumusannya contoh nomor 1 ya. Apakah terdapat perbedaan pengaruh? Apakah terdapat perbedaan pengaruh antara PBL dan DI terhadap berpikir kritis dan berpikir kreatif? Gitu. Jadi ada dan-nya. Sama seperti tadi, cuman di sini ada 2. Lalu, coba diperhatikan ini, setiap garis tebal ini, tanda panah tebal ini, ada 3 ikutannya. Ada 2 ikutannya. Yang ini dan yang ini. Nah, bukan begitu ya. Salah lagi saya. Setiap variabel terikat ini ada, kalau ini kan yang tebal ini kan kedua-duanya. Ini pembatasnya. Ini pembatasnya. Maka disebut ini dan ini. Yang tipis, yang garis tipis ini, setiap variabel terikat ada 3 rumus, ada 3 tanda panah menujunya. Ini 1, 2, 3. Yang satu adalah pengaruh main effect, pengaruh utama. Ini pengaruh utama kedua, pengaruh interaktif. Kalau datanya dari sini berarti pengaruh interaktif. Datanya dari sini berarti pengaruh utama, main effect. Ini main effect yang kedua. Ini juga begitu, yang berpikir kreatif. Ada 3, 1, 2, 3. Maka 3 kali 2, 6. Tambah yang tebal lagi 3, 9. Lalu mau dirumuskan semua. Apa boleh yang tebal-tebal aja? Boleh, kalau saya boleh. Nanti kalau ada yang menyerang, saya yang mempertahankan. Pasti diam semua. Boleh dirumuskan semuanya? Boleh. Kan boleh. Bukan boleh-boleh aja, memang prinsipnya begitu. Jadi hanya ada 9. Ada 3 multivariat, ada 6 univariat. Univariat itu keluar dari test of between subject effect namanya. Nah, dulu kan kita sudah berlatih kan, semester 1 sudah berlatih tentang ANOVA, MANOVA, ANACOVA, MANCOVA. Itu lihat kembali tuh. Kalau mau eksperimen. Gitu. Makanya idealnya memang statistik duluan dapatnya. Sehingga setelah belajar desain, kita lebih tercerahkan. Tapi ada juga kurikulumnya berbeda. Ada desain dulu, baru statistik. Wah, ini boleh juga. Karena kebanyakan mahasiswa belajarkan untuk lulus mata kuliah. Tapi kalau kita lihat kaitan-kaitannya, sebaiknya ya memang statistik dulu, baru ke desain. Nah, gitu ya. Sama saja ini, cuman ada kovariabel. Jadi berpikir kritis, dites dulu awalnya sebelum perlakuan.
Berpikir kreatif, tes dulu awalnya sebelum perlakuan. Jadi dia ini dikontrol secara statistik. Apa nama statistiknya? Statistiknya namanya Mancopa. Kalau yang ini statistiknya namanya Manopa. Manopa 2 jalan. Manopa 2 jalan. Kalau ini statistiknya Mancopa 2 jalan. Mancopa 2 jalan. Bagaimana cara merumuskan masalah? Yang penting kita ngerti, kalau udah ngerti sama dengan yang Manopa. Tapi untuk mengingatkan diri sendiri, kalau ada kovariabel, jadi rumusannya setelah kovariabel berpikir kritis awal siswa dikontrol secara statistik, apakah terdapat perbedaan pengaruh antara PBL dan DI terhadap berpikir kritis dan berpikir kreatif. Demikian pula setelah berpikir kreatif awal siswa dikontrol secara statistik, apakah terdapat perbedaan pengaruh antara PBL dan DI terhadap kritis dan kreatif. Nah, itu kalau mau mengingatkan diri sendiri, kadang-kadang F-nya diisi tanda bintang. Kalau F tanda bintang berarti di situ adalah F Mancopa atau Anacopa. Ada kovariabel yang dikontrol secara statistik. Mengapa perlu dikontrol? Karena sering terjadi dia mengacukan eksperimen. Dulu sudah dijelaskan. Jadi F itu bisa berubah ya ketika statistiknya dirubah dari Mancopa menuju Manopa. Nilai F berubah dia. Artinya apa? Kovariabel sangat berpengaruh dia. Ini manusia, walaupun inti kelas namanya di sekolah, tapi tetap peneliti memiliki kecurigaan sebagai implikasi sikap skeptisnya. Implikasi sikap skeptis. Sehingga pantas curiga. Jangan-jangan nanti skor-skor awal mempengaruhi. Kalau itu yang terjadi, berarti eksperimen saya dikacaukan oleh skor-skor awal. Supaya tidak terjadi itu, maka saya menggunakan desain analisis Mancopa. Itu jawabnya. Nah, nanti kalau mau baca lebih lengkap di situ ada. Di buku metodologi penelitian juga ada jelasan. Mungkin tahun depan desain eksperimen akan terbit 1 buku. Dan desain pengembangan. Sibuk sekali. Bikin book chapter banyak sekali. Bikin riset 2 jenis. Bikin pengetahuan masyarakat. Belum lagi ekstra, ngeleneng. Ya, langsung karir bisa jalan. Baik, sampai sekarang ada pertanyaan? Baik, Ide. Yeah. Swastiastu. Yeah. Yang sedikit ada pertanyaan nih terkait tadi. Banyak. Kalau rencananya mengambil desain eksperimen dengan moderator kan dengan 2W tadi yaitu faktorial 2 kali 2 kan gitu Ide. Nah, itu kan kita nanti kalau menggunakan moderator ada menganalisis secara secara semu bahwa 27% kelas atas kelas bawah kan gitu untuk moderatornya. Nah, niki memang ada aturannya untuk minimal 60 orang nih Ide sebagai gini ya untuk satu kelas nih. Nggak ada aturan, kita menggunakan logiko kan
Yang namanya riset itu kan logiko, hipotetiko, verifikatif. Nggih. Nah, logikanya apa? Apalagi menggunakan 27%. Dengan 60 kan kurang dari 20 kan. Tadi kan dicoba. Nggih. Kalau 62 kelas, jumlah kelas 30-30, berarti 60 ke 27%, 16 kan? Kan Nggih. kurang dari 20. Maka ambil jalan tengah yang medium, berapa itu? 33%. Kalau pakai 33%, maka dapatnya 19,8 dibulatkan ke 20. Nggih. Berarti ada pemilah. Berapa jumlah pemilah? 20. Meyakinkan nggak? Yakin kalau 20. Artinya apa? Kelompok atas kan diurutkan dari nomor 1 sampai nomor 20 kan? Nggih. Skornya. Nah, itu kalau misalnya ambil 50%, berarti 30-30 kan tiap sel. Nggih. Bisa jadi nomor 30 dan 31, 32, 35 sama skornya. Berarti ada skor yang sama ada di kelompok atas, ada kelompok bawah. Maka itu perlu ada pemilah. Semakin lebar pemilahnya, semakin bagus. Kalau 27%, katakanlah jumlahnya 50-50 satu kelas, berarti kan 100 ya. Nggih. Kalau ambil 27%, berarti kan 27 orang. Nggih. Nah, pemilahnya berapa orang itu? Kan 46. 27 kali 2 kan 54. 24. 100 kurang 54 kan 46. Berarti pemilihan 46. Makin besar pemilahnya, makin meyakinkan atas dan bawah itu maksudnya. Nggih. Nah, sapuniki permasalahan tiang itu kebetulan karena sekarang niki diterapkan kurikulum merdeka untuk di kelas 11 jangan rencana melakukan eksperimen ini di kelas 11. Nah, ternyata sekarang ini karena sudah berubah kurikulum yaitu kurikulum merdeka, maka siswa niku memilih mata pelajaran itu. Nah, karena fisika merupakan mata pelajaran pilihan, sehingga niki dan juga berdasarkan kebutuhan guru, sekarang niki untuk fisika kebetulan di sekolah tiang direncanakan 3 kelas niki. 3 kelas. Nah, niki dah tiang agak kesulitan ketika melakukan penelitian eksperimen dengan variabel moderator di kelas 11 itu. Apun niki jadinya karena satu kelasnya kebetulan padat niki 44 orang satu kelasnya. Apakah bisa dipakai cuma 2 kelas itu dengan 44 nih? 44. Iya. Coba kalikan 33%. 15 harusnya itu. Nah, 15 kan kecil lah. Kecil Sebenarnya sekali, ya. boleh itu dengan kesalahan sampingnya sekitar 5%. Boleh tuh. Masih boleh. Dados ya. Boleh. Apa ya 0,33 0,33 kali 44. 4. Guys, 15, berapa? 33 14 koma nih kali Ya, bulatkan ke atas jadi 15. Boleh. 15 14,52. Ya, bulatkan ke atas kan. Kalau orang itu kan boleh bulatnya ke atas. Oh, ini itu. 15. Berarti masih memungkinkan itu. Masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Ya. Tinggi itu Aku subsumu. pakai moderator. Tinggi itu. Tinggi subsumu. Itu mantan itu. Nah, tapi kalau misalnya satu kelas itu diberikan kebebasan untuk memilah menjadi 2 kelas, Ya. memungkinkan nggak? Maksudnya untuk satu kelas Kan 44. tinggi. Ya, dipilah jadi 2, jadi 22, 22, 22, 22. Gitu. Pakai pick design. Variabel bebasnya 2, bukan variabel moderator. Nah, itu alternatif. Alternatif ya. Jadi kalau Pak Agus yang ngajar kan masih bisa tuh men-split. Kalau kelasnya tidak ada, mungkin untuk keperluan eksperimen pakai 2 shift. Kalau mau variabel bebasnya 2. Kalau sementara ini kan variabel bebas keduanya moderator. Tinggi. Terpaksa gitu 15-15 jadi tidak apa-apa. Boleh. Alternatif ketiga, Tinggi. ya tidak pakai moderator.
Nike. Ya, variabel terikatnya pakai 2. Maunya berapa variabel terikatnya? Memang kali deh di judul awal gininya Ya, rencananya. ya boleh 2 kelompok dengan 2 variabel terikat, boleh. Manova juga namanya satu jalan dia, Manova satu jalan. Itu alternatif ketiga. Jadi alternatif pertama, variabel moderator dengan risiko jumlah selnya 15. Iya. Kan begitu kan? Iya. Kemudian alternatif kedua, 44-nya split jadi 2, 22, 22. Jadi ada 4 bagian Iya. menggunakan peak model. Moderatornya diganti dengan variabel bebas kedua. Pada berbes kedua. Itu lebih meyakinkan. Oh iya. Yang ketiga tetap 40-44. Tapi variabel terikatnya 2 kan, memang 2 kan. Iya. Kalau mau nambah 1 boleh 3. Ya, variabel psikologi misalnya ambil karakter gitu misalnya. Apa yang 2 itu apa? Hasil pelajaran apa? Eh, kemampuan berpikir kreatif itu. Ya, kreatif dan hasil belajar. Iya. Ya, tambah karakter gitu kan. Jadinya 3. Jadi eksperimennya cuma 2. Alternatif pertama pun eksperimennya kan cuma 2 kelompok. Cuman ada splittingnya, ada pemilah kan. Iya, pemilah. Silakan mau yang mana. Iya. Boleh. Nanti yang pikirkan Dumun. Ya. Jangan Iya. lama-lama berpikir. Iya, semua itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggih, tiang itu gitu. Oke, silakan. Nggih, niki langsung manten itu tiang coba niki rancang dengan kentennya. Untuk penelitiannya niki tiang rencana make 2 variabel terikat, yaitu kemampuan literasi sains dan keterampilan berpikir kreatif. Nah, niki sana dicontohkan tadi kan ada yang sudah 2 variabel terikat, ada yang 1. Sementara untuk modelnya yang pakai 1 model indikatif, yaitu chess based learning dan DI tentunya. Nah, nike dengan model seperti nike, apakah bisa diajukan minimal untuk standar penelitian S2-nya kan? Bisa, variabel terikatnya 2 ya? Hingga itu. Ya, bisa. Tidak ada moderator kan? Hingga yang Ya, tentu boleh. moderator. Kan syarat minimalnya 3 variabel yang diteliti. Ya, 1 variabel bebas, 2 variabel terikat, atau 2 variabel bebas, 1 variabel terikat. Kalau lebihnya kan boleh, seperti Agus tadi itu kan 2 variabel bebas, 2 variabel terikat, sangat boleh malah gitu. Boleh. Sudah, yang itu banyak tuh yang 1 variabel bebas dengan 2 variabel bebas. Banyak ada banyak sekali ada. Sekarang aja yang ujian ini mungkin bulan Mei ini ada ujian. Pembimbing saya 1, uji 2 orang, semuanya 2 variabel terikat. 1 variabel bebas. Boleh. Bahkan Hingga. 1-1 pun boleh, nggak apa-apa. Ya, ada lagi? Nah, gitu ya. Jadi ini sama aja rumusan masalah, tujuan, kemudian kalau ini contoh yang 3 sel. 3 sel. Kalau ngambil gaya belajarnya model PAK, visual, auditorial, kinestetik, berarti ini minimal 3 kelas. Kelompok hypertext-nya, kelompok teks cetaknya 3 kelas. Karena harus dibagi 3 dia. Belum lagi memperhitungkan pemilah. Nah, ini biasanya lebih rumit ini. Ini contoh aja, contoh logosnya dalam metodologi penelitian eksperimen.
Desain two-way hanya terdapat 3 rumusan masalah untuk masing-masing variabel dependent. Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Sama. Nah, ini model interaksi ya. Kalau ini berarti hanya ada main effect, aja pengaruh utama. Jadi interaktifnya tidak ada pengaruh. Ini juga walaupun dia diperpotongan di luar, tapi tidak signifikan. Kalau ini mungkin signifikan, mungkin juga tidak. Kalau begini polanya. Polanya ya. Kalau ini pasti dia signifikan, sangat signifikan malah. Kalau interaksinya kuat seperti itu. Ini betul-betul membedakan yang variabel bebasnya eksperimen dengan moderator yang kelompok atas berinteraksi secara kuat. Sedangkan kelompok kontrolnya berinteraksi dengan kelompok bawah secara kuat. Nah, ini asumsi. Banyak nulis asumsi itu disebut persyaratan. Nggak boleh dirubah gitu kalau asumsi. Contoh, data berisi normal, varian taraf kelompok homogen. Itu asumsi namanya. Termasuk kalau MANOVA, MANCOVA. Kalau MANOVA, berarti asumsi yang kedua adalah tidak ada efek kolinearitas. Kalau ada kovariabel, berarti harus menguji linearitas antara kovariabel dengan variabel terikat. Jadi 4. Kalau multivariat, berarti ada lagi 1, uji kesamaan matrik-matrik kovarian. Nah, semuanya namanya asumsi. Asumsi namanya. Jadi, tapi yang paling peka itu adalah normalitas dan homogenitas. 2 ini peka banget. Makanya tadi kalau Agus bertanya 15 orang ininya satu selnya. Nah, itu riskannya kan ini 2 ini itu loh. Sangat riskan. Kalau linearitas tidak terlalu besar pengaruhnya. Kolinearitas juga enggak. Apalagi materi-materi kovarian. Lalu yang dimaksud persyaratan pengukuran menggunakan skala. Untuk statistik parametrik skalanya harus interval. Namanya persyaratan. Jadi kalau misalnya jenjang pendidikan itu berarti skala jenjang. Nah, bisa dicampur. Maka skor-skor dikembalikan ke alam menjadi set skor semua. Kalau ada skala campuran, maka skala yang dipersyaratkan untuk uji parametrik adalah interval. Prestasi belajar, kemudian semua sikap. Walaupun secara butir sikap itu masuk di order, tapi secara akumulatif bisa menjadi interval. Bagaimana kalau kita tidak parametrik desainnya? Desainnya adalah non parametrik. Artinya kasus, intinya kasus. Contohnya tadi kalau kita mau eksperimen di SLB kan tidak mungkin dapatkan murid banyak kan. Karena jumlah siswa SLB itu sangat sedikit. Maka desain one way diganti dengan tes Kruskal-Wallis. Desain two way menggunakan tes Friedman. Ini non parametrik. Ya, non parametrik itu ada parameter, tidak ada populasi. Penelitiannya bersifat kasus. Tuh. Jadi contoh sampling itu populasinya 3 kelas. Kita mau eksperimen pada 2 kelas. Kan sampling namanya. Populasinya 8 kelas. Kita mau eksperimen pada 4 kelas. Itu kan sampling namanya.
bekerja dapat 4 kelas, kesimpulan untuk 8 kelas, jadi sampling. Maka parametrik. Tidak boleh tawar, harus parametrik karena populasi itu parameter. Ya, itu yang terakhir ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ini kita sudah tahun keberapa nih? Saya lupa. Jadi kan hak saya cuma 8 kali. Nanti serahkan pada Ibu Profesor Parwati. 8 kali pertemuan. Kalau seandainya sudah 8 kali, silakan koordinasi sama Bu Parwati. Ya, Jaya, tolong dicek. Nggih deh. Kalau dilihat dari pikon langsungnya nih ke ini yang keempat, cuma kan daun niki dia boleh ngecen tugas ner Ya, secara masuk. asinkron 2 kali. Ya, Inggih. berarti sudah 6 kali. Inggih. Sampun 6 kali niki deh. Berarti lagi 2 kali. 2 kali, nah habis Mei-nya. Ya enggak apa-apa. Ya, baik. Lagi 2 kali. Itu aja dulu hari ini. Kecuali kalau ada pertanyaan, silakan. Nah, minggu depan kita bahas tentang penelitian pengembangan. Terlebih dahulu dibaca tuh di bab 7 ya. Di PDF-nya. Sore ini kita sekian dulu. Selamat sore semuanya ya. Inggih, suksema ide Pak Dito. Oke. Selamat Selamat sore. sore.